Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kita masih bercerita tentang zakat fitrah, di mana kita ketahui zakat fitrah punya waktu dan juga ketentuan yang khusus, beda dengan zakat mal. Nah, ini pun menjadi pembeda seperti kita bahas sebelumnya dari sedekah dan juga infak. Zakat fitrah kita ketahui dia cuma ada mengiringi puasa Ramadan. Sedangkan waktu untuk menunaikannya menurut Imam Hanafi dan juga Maliki adalah saat matahari terbit di hari Idul Fitri. Jadi ketika pagi hari menjelang, saat kokok ayam mulai ada dan fajar shadiq mulai menyingsing di ufuk timur, saat itulah kewajiban zakat fitrah sudah ada pada setiap orang muslim. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, zakat fitrah diwajibkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan inilah perbedaan di antara dua mazhab sebelumnya. Batas untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah sebelum sholat Id dilakukan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar yang diceritakan oleh Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Sakan, yang juga diceritakan oleh Muhammad Ibnu Jadam, diceritakan dari Ismail Ibnu Jafar, dari Umar Ibnu Nafi, dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' kurma atau satu sa' gandum terhadap hamba dan juga orang merdeka. Berarti orang hamba pun wajib melakukan dan menunaikan zakat fitrah ini. Dan juga zakat fitrah diperintahkan agar dikeluarkan sebelum orang berangkat sholat Id. Jadi kalau kita berpedoman dan berkaca pada hadis ini, makruh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Id dilakukan. Disinilah patokan kita dari hadis ini tentang waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi harus dikeluarkan sebelum sholat Id. Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan, diceritakan kepada kita oleh Mahmud Ibnu Khalid Ad-Dimsaki dan Abdullah Ibnu Abdurrahman As-Samarkhandi. Keduanya berkata bahwa Marwan menceritakan bahwa Abdullah berkata, Abu Yazid Al-Khulani bercerita dan Syekh yang dapat dipercaya serta Ibnu Wahab meriwayatkan darinya. Bahwa Sair Ibnu Abdurrahman bercerita, Mahmud juga berkata, benar dari Ikrimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat yang bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia, qaulaz zur, dan juga kata-kata yang kotor yang terucap saat kita berpuasa. Dan juga ini sebagai makanan yang berfungsi untuk pemberian kita kepada orang miskin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membayar zakat sebelum sholat akhir raya, maka itu disebut zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat akhir raya, maka itu hanyalah berupa sedekah biasa. Jadi berpedoman kepada hadis ini dapat kita nyatakan bahwa waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum sholat Id dilakukan. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa waktu ini dapat didahulukan, artinya boleh dibayarkan sebelum tiba, dan kita dapat menunaikannya di saat bulan Ramadan. Kalau mengenai kadar, sepakat para ulama berdasarkan hadis tersebut bahwa Rasulullah melaksanakan zakat sebanyak satu sa' berupa makanan pokok. Kalau pada masa Rasulullah berupa kurma ataupun gandum, di saat kita saat ini berada di Aceh dan juga Losmawe, kota kita tercinta, kita boleh menunaikannya dengan beras. Menurut Imam Hanafi, di sini boleh setengah sa'. Tapi ta'aluk wajibnya kepada siapa? Menurut hadis Ibnu Umar diceritakan dari Abdullah Ibnu Maslamah, dari Ibnu Qan'ab, dari Qutaibah, Ibnu Sa'id, keduanya berkata, diceritakan kepada kita oleh Malik dan juga diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya, yang beliau berkata, saya telah membaca di hadapan Malik bin Nafi dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri dari Ramadan sebanyak satu sa' kurma atau satu sa' gandum kepada, nah di sini posisi ta'aluk wajibnya kepada siapa? Orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita dari seluruh kalangan kaum muslimin. Dengan perbedaan kepada hadis ini dapat kita ambil
tentang bagaimana pengaruh harta yang kita keluarkan, baik itu setengah sa' dari mazhab Hanafi dan juga 1 sa', dan hal ini merupakan kewajiban kepada kita kadarnya dari harta yang kita keluarkan, dari harta yang kita berikan. Berapapun harta kita, maka itu akan berlipat ganda saat kita mengeluarkannya sebagai zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat harta. Kalau kita saat ini mengeluarkan harta kita untuk bersedekah atau mengeluarkan untuk zakat, maka baik itu setengah sa' kurma atau setengah sa' gandum, maka harta kita jauh akan berkembang. Misalkan kita mempunyai selembar uang yang bernilai nominal 50.000, maka harta ini kalau kita gunakan, kita infakkan di jalan Allah, kita berikan untuk sedekah, infak ataupun zakat, maka harta ini akan berubah menjadi 100.000 rupiah. Dan juga harta ini akan jauh lebih berkembang, dan juga harta ini akan memberikan manfaat kepada kita agar kita berguna di dunia dan di akhirat kita. Dan inilah yang kita gunakan dalam menggunakan amalan kita di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kalau kita berpedoman kepada hadis ini, maka kewajiban kadar kita melakukan sedekah ataupun zakat fitrah ini adalah 1 sa', jenisnya makanan pokok. Tapi oleh Muhammad Jawad bin Mughniyah juga mengingatkan bahwa di saat ini disyaratkan zakat fitrah ini dikeluarkan bagi orang yang sudah punya umur kadar balik. Kalau dia tidak balik, maka tidak wajib. Sedangkan orang yang gila, itu keputusannya atau hukumnya sama seperti anak-anak. Dan disyaratkan juga harta yang dikeluarkan berada pada zimmah atau tanggungan si muzaki, bukan di tangan orang. Artinya bukan dalam keadaan tergadai atau tersewa. Sedangkan syarat wajib sebagaimana kita ungkapkan tadi, yang pertama yaitu Islam dan lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kalau dia lahir sesudah terbenam matahari, maka tidaklah wajib zakat fitrah di atasnya. Yang kedua, orang wajib menunaikan zakat fitrah bila lebih daripada kadar keperluan untuk dikonsumsi oleh keluarganya pada malam hari raya dan pagi hari raya. Sedangkan untuk siapa saja yang berhak menerima zakat, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, agar seluruh zakat fitrah ini diserahkan kepada asnaf yang 8 secara merata. Kita ketahui dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah ataupun zakat diserahkan kepada fuqara, orang fakir, masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil yang ketiga, wal muallafatu qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hatinya, artinya muallaf, wal wafir riqab, dan hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya, wal gharimina, dan orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang yang sedang pada jalan Allah, dan yang terakhir wabnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini merupakan ketetapan dan fardu daripada Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, sudah barang tentu kita mungkin sering mendengar, karena kita mayoritas di Aceh adalah pengguna dan penganut mazhab Syafi'i. Asnaf 8 atau snef 8 sebagai penerima zakat sudah sering kita salurkan. Dan disinilah kita harus mengetahui definisi serta ketentuan dari masing-masing snef yang nantinya akan menerima zakat yang kita keluarkan. Jika kita salah dalam memberikan, maka tentunya zakat yang kita keluarkan malah tidak memberikan manfaat kepada kita. Pada saat Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara. Lam disebut adalah bermakna lil milki. Artinya kita harus memindahkan kepemilikan dari kita kepada si mustahik zakat. Jadi kepemilikan berpindah dari muzaki kepada mustahik. Dan setiap 8 sunif ini menurut Imam Syafi'i adalah mendapatkan hak yang sama. Dan inilah adalah faedah daripada ataf dengan waw. Lil fuqara'i wal masakin. Karena bukan di ataf atau disambungkan dengan aw. Kalau di ataf dengan waw atau disambungkan dengan waw dan bermakna dan, maka setiap kata-kata mempunyai derajat yang sama. Antara fakir dan miskin memiliki hak yang sama. Dan di saat ini kita akan coba membahas apa saja perbedaan antara fakir dan miskin. Pemirsa Puja TV, dimanapun Anda berada,
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga keluarga. Kalau menurut Imam Hanafi, orang yang disebut fakir adalah yang memiliki harta kurang dari nisab, walaupun sehat dan bekerja. Dia punya harta, tapi tidak cukup untuk nisab kadar zakat, walaupun sehat. Ini adalah definisi daripada Hanafi. Menurut Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak mampu menghidupi diri dan keluarga selama setahun. Jadi kalau pengeluaran mereka hanya cukup untuk setengah tahun, juga disebut fakir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, orang fakir adalah orang yang kebutuhannya melebihi daripada kemampuannya. Artinya, harta yang dia hasilkan tidak mencukupi setengah daripada kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang yang miskin adalah orang yang tetap bekerja, tapi tidak mencukupi kebutuhannya dan lebih dari setengah. Menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Malik, orang ini terus bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan untuk keluarganya. Disinilah fungsi zakat, yaitu menghapus kemiskinan. Makanya oleh Imam Hanafi dan Maliki, mereka mendefinisikan orang miskin ekonominya itu lebih kecil daripada orang yang fakir. Jadi terbalik dengan definisi tadi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, orang miskin itu lebih rendah derajatnya daripada orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, orang fakir lebih rendah derajatnya daripada miskin. Kalau miskin hanya memiliki setengah harta, sedangkan setengah lagi kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Islam dengan ibadah zakat. Menurut Imam Hanafi, fakir dan miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa, mempunyai perabot sederhana, uang di bawah nisab, yang disebut nisab adalah 4 ekor unta, atau 39 ekor kambing, ataupun uang 200 dirham. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Demikian para ulama kita, para a'immatul arba'ah, imam yang 4, mendefinisikan antara fakir dan miskin. Begitu banyak orang fakir dan miskin yang saat ini berada di samping kita, berada di sekitar kita, atau bahkan menjadi tetangga-tetangga kita. Dan orang-orang inilah yang menjadi mustahik daripada zakat kita. Orang yang berhak menerima daripada zakat yang kita keluarkan untuk menyucikan harta kita dan membuatnya jauh lebih berkembang. Kalau kita ingat tentang fadilah daripada zakat, maka kita akan segera mengeluarkannya dan memberikannya kepada mustahiknya. Dalam hal ini adalah orang fakir dan miskin. Definisi daripada amil atau orang yang ketiga, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Orang ini bekerja dari mulai pendataan, mensurvei siapa yang berhak menerima zakat. Mereka bekerja dan berhak menerima zakat walaupun mereka kaya. Dan amil bisa berbentuk perseorangan ataupun lembaga. Makanya di sini mewujudkan bahwa negara Islam adalah negara yang berpemerintahan. Amil juga dapat dirangkap oleh pemerintah. Jadi syarat amil dapat menerima zakat, yang pertama haruslah muslim, yang kedua mukallaf, artinya sudah bisa membedakan antara kewajiban dan juga sunnah. Dia juga amanah. Selanjutnya amil harus paham tentang zakat. Yang kelima, amil harus mampu. Yang keenam, amil haruslah pria. Dan yang ketujuh, amil haruslah merdeka, bukanlah seorang budak yang mukatabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang kita jinakkan hatinya untuk menerima zakat. Orang yang mu'allaf bila diberikan harta daripada zakat, maka dia akan senang berada dalam Islam. Akan tetapi, karena banyaknya pembahasan tentang mu'allaf ini, kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.